المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله في علومه في الدارين amin. Masih dalam bab ghibah wan namimah, menggunjing dan adu domba atau adu-adu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidamin namina di dalam jeleknya adu atau adu domba. Kata Rasulullah, syarrun nasi yaumal qiyamati biwajhain. Wa annamamu alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Man kana dza wajhaini fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanan minan nar. Syarrun nasi utawi jelek-jeleknya manusia yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Dua wajah ini itu mempunyai dua wajah. Sopo anamamu berupa orang yang adu domba. Alladhiya yakti yang yukta yang didatangkan sopo haulai biwajhin, haulai pada itu orang biwajhin dengan satu wajah, wa haulai dan pada itu orang biwajhin dengan satu wajah lagi. Mangkana da wajhaini fid dunya kana lahu fil qiyamati lisanani minan nar. Barang siapa yang mempunyai dua wajah fid dunya di dalam dunia, maksudnya dua wajah itu ya adalah adu-adu itu tadi, anamam itu tadi, adu domba itu tadi. Karena maka ada sebuah orang, karena ada itu lahu bagi orang yaumul qiyamati pada hari kiamat, opo lisanani dua lisan minari dari api neraka. Jadi besok itu orang yang suka kerjaannya tukang adu-adu, tukang adu domba, domba enak ya adu sapi. Maksudnya tukang adu-adu itu permusuhan. Jadi misalnya omongan sini dijual sana dijual sini, akhirnya bertengkar. Terus ketika bertengkar dia ketawa-ketawa. Nah itu namanya namam. Namanya apa, adu domba, adu. Nah, ini macam begitu. Itu nanti mempunyai dua lisan. Pada hari kiamat mempunyai dua wajah, terus mempunyai dua lisan. Lidah, mempunyai lidahnya tapi terbuat dari api neraka. Badannya satu, wajahnya dua, jadi kembar siam. Terus lidahnya dua, tapi dari api. Itu nanti begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi dan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kanjeng Nabi qala bersabda Nabi, la yadkhul, tidak masuk la yadkhul, tidak masuk al jannata pada surga sapa annamamu, orang yang suka adu-adu. Fa'in qila, maka diucapkan, maka ditanya apa ya zikir, ma utawi apa al hikmatu utawi hikmah fi anna Allah taala, sesungguhnya Allah taala yang khalaqa menciptakan Allah kula makhlukin pada setiap makhluk dalisanin yang mempunyai lisan, natikin yang bisa ngucap, wa ghairu natikin dan tidak bisa ngucap. Walaisa, ini sampai rohim. Walaisa dan tidak ada disamaki bagi ikan opo lisanun, lisan, lidah aslan babar pisan. Jadi Allah itu menciptakan itu makhluk, ada yang mempunyai lidah, ada yang tidak mempunyai lidah. Ada yang mempunyai lidah itu bisa bicara, ada yang mempunyai lidah itu tidak bisa bicara. Itu Allah menciptakan makhluk seluruhnya seperti itu. Nah, dari Allah menciptakan ikan itu tidak mempunyai lidah babar belas. Kalau lidah tidak punya lidah sama sekali. Fakila, ini ada sejarahnya ini. Fakila maka diucapkan di anna Allah taala, ini alasannya. Karena sesungguhnya Allah taala lama khalaq, semasa menciptakan sapa Allah Adam pada Nabi Adam. Amaro perintah Allah al malaikat pada malaikat bisujudi dengan sujud lahu bagi Nabi Adam. Nah, ketika Adam diciptakan di surga itu, seluruh makhluk yang ada di situ rupanya malaikat
iblis semua disuruh sujud sama Adam. Ada makhluk baru. Fasajadu, kemudian sujud semua. Supaya si malaikat kuluhum, ya semuanya malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Kecuali iblis kok gak belum sujud diperintah Allah. Fala anahu, maka melaknatihu pada iblis sapa Allah Gusti Allah. Wa akhrajahu, dan mengeluarkan sapa Allah pada iblis minal jannati, dari surga. Wa masakhahu, dan menghapus sapa si Allah pada iblis. Fa ahbata, dan menunduk, mengusir sapa si Allah pada iblis lal ardi, pada bumi. Faja'a, maka sampai sapa si iblis ilal bihari, pada air laut. Nah ini ketika iblis itu ditundung karo Allah, diusir sama Allah, dikeluarkan ke bumi, dia sampai di air laut yang ada di bumi. Nah, fa'awalu mara'ahu samaku fa'akhbaru bi khalqi Adam. Kemudian pertama kali makhluk yang melihat iblis di bumi itu adalah makhluk namanya ikan. Fa'akhbaru, kenapa kok sampai kamu kesini itu, kenapa iblis itu? Ikan dulu bisa bicara karena punya lidah. Fa'akhbarahu, maka memberi kabar supaya iblis kepada ikan bikholqi Adam, sebab ciptaan Adam, sebab Allah menciptakan Nabi Adam. Sebab gara-gara Adam diciptalah aku sampai sini. Waqala, dan berkata supaya si iblis, ana sesungguhnya Adam ku yustadu. Ya, iku yastadu memburu sapa Adam. Wa yakhudu, dan mengambil sapa si Adam dawa bal bahri, pada binatangnya laut, wal bari, dan binatangnya darat. Fabalagha, maka sampai apa kabar asama kepada ikan. Fabalagha, maka sampai sapa samaku ikan dawa bal bahri, pada binatang darat. Bi khobari Adam, dengan khobarnya Adam tadi. Kemudian fa'adhaba, maka menghilangkan sapa Allah Gusti Allah lisanahu, pada lisane ikan. Jadi ikan dulu itu punya lidah. Ikan dulu itu dicipta Allah mempunyai lidah. Kabar di sini kata Imam Al-Ghazali, ikan dulu itu mempunyai lidah. Kemudian iblis ketika dilaknat oleh Gusti Allah di surga, diturunkan, dibuat oleh Gusti Allah di bumi. Nah, kemudian di bumi ini dia turunnya di laut. Pertama kali yang melihat iblis itu adalah makhluk yang namanya ikan. Ditanya, kenapa bisa begitu kamu kesini? Nah, itu karena alasannya goro-goro ada makhluk baru yang namanya Adam, kan gitu. Nah, kemudian iblis ngomong, pokoknya binatang darat besok, binatang darat, binatang laut, semuanya diburu sama Adam, sama makhluk yang namanya Adam. Nah, itu ikan itu menyampaikan kabar itu pada binatang darat. Seketika itu akhirnya Allah menghilangkan lidahnya ikan. Nah, ikan kok melet-melet, berarti itu ikan beneran. Nah, ikan kok melet-melet, ikan apa itu? Nah, seperti itu. Jadi seluruh ikan itu tidak ada lisan, tapi asalnya dulu mempunyai lisan. Ya guru-guru itu tadi, gara-gara dikasih tahu sama si iblis itu tadi, akhirnya Allah menghilangkan lidahnya ikan. Sekarang ini Pak, Fukia dan diceritakan oleh Umar dari Umar bin Dinar, anak Husni Umar kola dawu sapa Umar, karena ada sapa rajulun laki-laki min ahli Madinah, dari penduduk kota, lahu bagi laki-laki tadi uftun utawi mempunyai saudara perempuan binatiyatil Madinah di dalam tujuannya tengah-tengah kota. Jadi laki-laki ini punya saudara kandung perempuan, rumahnya itu di tengah-tengah kota. Pastakat maka berhenti sebagai si perempuan, pasti manggon atau bertempat perempuan. Pakana ada sebuah rojul itu yaktiha, mendatangi sebuah rojul itu laki-laki pada perempuan, di yauduha kali kembali lagi sebuah rojul pada perempuan, semua mata kemudian mati sebagai si perempuan, wajah azhar, dan menyiapkan sebuah rojul pada perempuan, wahamalah, dan
membawa si laki-laki tadi para perempuan ilal kubri pada kuburan. Pala madufina, maka semasa dikubur sapa perempuan tadi roja'a pulang sapa si rajul laki-laki lah dia pada keluarganya perempuan tadi. Summa dzakara, kemudian ingat rajul laki-laki tadi annalahu sepunya iku bagi laki-laki kisang kisang apa punya pakaian. Karena yang ada pakaian bermahu bersama laki-laki. Pada yang aku maka tertinggal apa pakaianmu pada kubur pada rojul di kubri di dalam kuburan. Pasta'anu maka minta tolong supaya laki-laki birojulin pada laki-laki min ashabi dari temannya laki-laki tadi. Fataya maka kembali lagi supaya si dua orang tadi laki-laki sama temannya atau bro pada kuburan. Wanab syaha maka menggali dua orang tadi itu pada kuburan. Fawajada maka menemukan dua orang laki-laki kisah pada pakaiannya tadi, pakaiannya laki-laki. Fakola lirajulin tanih diam dulu ani dari saya hatta angdur sehingga saya bisa melihat ala ayu halin atas mana-mana tingkah dia tawi ukhti farufi maka diangkat ba'doma pada sebagian sesuatu ala lahti atas liang lahat faidan faidan ada dungadaan bahasa Indonesia ya faidan tiba-tiba al-qabru utawi kubur iku yasta'ilu dipenuhi menyala-nyala posisi kubur naron pada api. Faroja maka kembali sebagai si laki-laki la ummihi pada ibunya laki-laki tadi. Faqala akhbirni alamun kanat ukhti, kasih tahu saya apa alamatnya saudara saya itu kenapa, tingkahnya kenapa. Faqalat maka berkata siapa umum kanat ukhtuka ta'ti abwabal jiran fatalaqa udunaha ila abwabihim hatta tastami'ul hadis likai tamshi binamimah. Penggaweane dulurmu wedok itu dia mendatangi pintu-pintunya tetangganya, nemplek telinganya ila abwabihim pada pintu tetangganya itu sehingga dia mengerti percakapannya itu dari tetangganya. Supaya apa? Likai tamshi bin namimah, supaya dia bisa mengatur strategi untuk adu domba atau adu-adu. Akhirnya Pak Ulima maka diketahui bahwa anna maka ini tingkah itu sababun sabat ada balkobri pada siksanya kubur. Terus jadi Imam Ghazali paman arada ayyan juminal adabil qabri fal yutakhawal fal yataharris minan namimah wal ghibah. Barang siapa yang ingin selamat dari adabnya kubur maka supaya menjaga dari sifat adu domba dan hibah. Hibah itu yang kita kemarin itu tadi menggunjing. Jadi laki-laki itu punya saudara perempuan di tengah kota, ketika dikunjungi kemudian dia kembali lagi ternyata saudaranya meninggal, dikubur akhirnya. Dikubur pulang lagi ke rumahnya ibunya itu. Saudara kandung masalahnya. Ibunya, dia ingat lagi, saya punya pakaian bagus tertinggal di dalam kubur tadi. Akhirnya ngongkon temannya, temani saya untuk gali lagi. Digali, begitu digali, kuburan itu penuh dengan api.